Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 2050206. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi cara mencegah perceraian. Yang pertama, jangan menyalahkan satu sama lain. Pasti dalam suatu pernikahan pasti ada yang dinamakan dengan cekcok, berantem, bertengkar, seperti itu. Nah, kita sebagai pasangan harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan pikiran yang dingin dan tidak sama-sama keras kepala ya, karena itu tidak baik juga. Yang kedua, mau berkompromi satu sama lain. Nah, ketika ada masalah dalam rumah tangga, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara dibicarakan dengan baik-baik, jangan pakai emosi, itu nggak baik juga ya. Yang ketiga, saling mendengarkan satu sama lain. Nah, ketika suami kita sedang menasehati, kita harus bisa mendengarkan, bahkan bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi kita harus bisa melaksanakan perintahnya. Nah, tapi ingat, kalau misalkan perintah tersebut baik buat diri kita, ya kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan perintah itu tidak baik nih buat kita lakukan, ya jangan dilakukan, maaf ya, seperti itu. Yang keempat, utarakan perasaan. Nah, ini kebanyakan wanita nih yang biasanya hatinya sering mengganjal gitu akibat suaminya tuh banyak perubahan setelah menikah. Nah, kita sebagai seorang istri harus bisa membicarakan hal tersebut kepada suami kita dengan cara baik-baik, jangan pakai emosi. Tapi ingat, kita harus lihat sikonnya dulu. Jangan pas membicarakan hal tersebut pas suami kita baru pulang kerja itu tidak bakalan ditanggapi ya, malah yang ada pasti berantem, seperti itu. Yang kelima, luruskan kesalahpahaman. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita sebagai pasangan harus bisa meluruskan kesalahpahaman tersebut ya. Yang keenam, belajar memaafkan dan melupakan. Ketika pasangan kita nih melakukan kesalahan, kita harus bisa memaafkannya dan harus bisa benar-benar melupakan masalah tersebut. Dan ingat, jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sering mengungkit masalah yang sudah terjadi, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ada malah berantem ya. 7. Luangkan waktu sendiri jika memang dibutuhkan. Kita sebagai pasangan harus bisa memberikan pasangan kita ini semacam kebebasan atau waktu buat sendiri gitu ya. Maksud waktu sendiri ini, jadi kita harus bisa memberikan pasangan kita ini waktu untuk bisa menenangkan dirinya dan hatinya, seperti itu. Yang kedelapan, pikirkan tentang masa depan anak. Jadi kita bukan hanya enaknya saja ya bikin anak, tapi kita harus memikirkan nih masa depannya harus gimana ya, karena kan anak itu harus dididik, diberi ilmu ya, disekolahkan, seperti itu ya. Meskipun kita hanya lulusan SMP dan SMK, masa sih gitu ya anak kita bakal disamain kayak kita pendidikannya, ya kan nggak mungkin ya. Sebaiknya sih alangkah lebih baiknya pendidikan anak kita ini lebih tinggi daripada kita ya, karena kan masa depan anak kita itu jauh lebih penting ya, apalagi masa depannya harus bagus daripada kita, seperti itu. 9. Selalu berdoa agar senantiasa diberikan kebahagiaan. Wah, ini mah wajib sekali ya. Kita sama pasangan kita harus bisa berdoa ya kepada Allah. Contohnya gini, ya Allah, berikanlah keluarga kami kebahagiaan,
kelancaran, kemudahan, ketaatan, dan ketabahan, ya, dunia akhirat seperti itu. Sampai maut memisahkan. Amin. Yang ke-10, jangan menuruti kehendak yang salah. Nah, ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, kita harus bisa memilih dan memilah mana nih yang terbaik buat kita, mana nih yang buruk, yang jangan dilakukan, seperti itu. Kan kita udah dewasa, masa iya sih kita belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, mana yang benar, mana yang salah gitu. 11, harus saling menyayangi. Wah, ini mah wajib banget ya. Kita sama pasangan itu harus bisa saling melengkapi. Contohnya gini, istri kita ini nggak bisa masak, sedangkan kita sebagai seorang suami bisa masak gitu, jago masaknya gitu. Kita jangan meremehkan atau merendahkan sampai bahkan menyakiti hati istri kita, itu tidak boleh. Cuman gara-gara masalah nggak bisa masak, malah cari perempuan lain, itu nggak baik banget ya. Apalagi sampai menyakiti hati istri, itu nggak baik. Yang 12, itu harus setia. Setia ini mah kunci utama, harus setia. Jangan cuma masalah istri nggak bisa masak atau mempunyai kelainan ya, kita sebagai suami malah meninggalkannya, itu nggak baik. 13, harus saling dewasa. Ya iyalah, setiap melakukan pernikahan kita harus punya pemikiran ya, pemikiran kedepannya gimana, dan ketika menghadapi suatu permasalahan kita harus bisa menyelesaikannya secara pikiran yang jernih, secara baik-baik, kan bisa diomongin ya secara baik-baik, jangan pakai emosi, jangan sama-sama egois. Maka kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan dengan keras kepala, egois seperti itu, masalah yang kita hadapi itu bukan selesai, yang ada malah makin bertambah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kesimpulannya yang telah dijelaskan tadi ya, bahwa jangan pernah menikah karena tren atau ikut-ikutan atau karena usia yang sudah tua, dan hindarilah perbuatan zina. Lebih baik menikah di usia dini daripada harus melakukan zina ya. Dan harus menyiapkan sikap mental sebaik mungkin jika sudah benar-benar matang. Karena pernikahan itu bukan hal yang biasa atau main-main saja ya. Pernikahan itu tentang tanggung jawab hidup di dunia dan di akhirat. Pasti akan dipertanggungjawabkan itu semua ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.